Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'alal khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa maradatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatul dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Tuhfatul Zubat. Ya, masih tentang furudul wudu ya. Fardunya wudu. Ya, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas fardu wudu yang pertama, itu niat. Nih, niat sudah kita bahas. Niat itu ada 7 ya. Ada 7 yang harus terpenuhi, yaitu hakikat. Apa itu hakikatun niat? Hukumnya niat, hakikatun hukmun, mahalnya niat, tempatnya niat di mana, waktunya niat, ya, caranya niat, syaratnya niat, dan juga tujuannya niat. Sekarang kita memasuki ats-tsaniyah, yaitu furudul wudu yang kedua. Furuduhun niyatu wagsil wajhaka wa ghasrukal yadaini ma mirfaqika wa mashuba bi rasid thumma ghsil waqum rijlaika ma'kabaika wartartibuthum. Ats-tsaniyah yang kedua yaitu adalah ghuslul wajah, membasuh wajah. Yang dikatakan ghusl adalah jiryanul ma alal a'dha, jaryanul ma ilal a'dha, mengalirkan air. Ya, mengalirkan air. Jadi enggak cukup wajah itu basah kena air, enggak. Akan tapi airnya itu harus mengalir ke wajah. Itu namanya, atau ke anggota wudu yang lainnya. Itu namanya ghusl. Yaitu mengalirkan air. Sumya bil wajah, ya, dinamakan dengan wajah li'anna bihi tagaul muwajahah, karena wajah ini letaknya itu di hadapan, jadi di depan muka, ya, di depan, makanya dikatakan namanya wajah, karena wajah itu muwajahah, yaitu saling berhadapan. Dikatakan kullu syai'in tuluhu atwal min ardihi illal wajah, segala sesuatu, ya, panjangnya sesuatu tersebut lebih panjang daripada lebar. Ya, ada panjang, ada lebar. Ya, biasanya, ya, umumnya yang lebih panjang mana? Yang panjang. Ya, kita kan kalau ada gambar, ya, ada panjang, ada lebar bentuknya. Yang kita katakan panjang itu yang tul, itu adalah yang lebih panjang, yang lebih pendek kita katakan lebar. Segala sesuatu, ya, yang panjang itu lebih panjang daripada lebar. Illal wajah, kecuali wajah.
Fatuluhu, iya, panjangnya wajah itu ya lebih pendek daripada lebarnya. Fatuluhu sibrun bisibrin, ya. Fatuluhu sibrun bisibri yadi sahibi. Panjangnya wajah itu adalah satu jengkal, ya, ini kan panjang, ini lebar. Kalau wajah kan begitu. Kalau wajah itu panjangnya adalah satu jengkal orang yang punya wajah tersebut. Hanya nih, satu jengkal. Wa arduhu, sedangkan lebarnya sibrun wa nisfu sibri sahibihi aidan. Sedangkan lebarnya wajah itu satu jengkal setengah. Ya, kalau kita lihat dari kuping ke kuping yang satu. Ya. Ini nggak cukup nih, satu jengkal. Ya, satu setengah jengkal. Ya berarti apa namanya? Wajah ini ya, lebar lebih panjang daripada panjangnya. Ya, lebarnya wajah lebih panjang daripada panjangnya wajah. Yang umum kan, segala sesuatu itu panjangnya sesuatu pasti lebih panjang dari lebarnya sesuatu, kecuali wajah. Wajah. Makanya dikatakan yulgas, ada teka-teki, masyai alladhi arduhu atwal min tuli. Apa sesuatu yang lebarnya itu lebih panjang dari panjangnya. Lebarnya lebih panjang dari panjang, yaitu adalah wajah. Ini hadduhu, batasan wajah. Tulan, panjangnya itu adalah ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban. Dari antara mulai tumbuhnya rambut kepala, di sini. Wa asfal tarfil mukbil minal lahyain, dan yang ke bawah ujung daripada apa namanya lahyan. Lahyan ini adalah bukan lihya, tapi lahyan zaqan, apa namanya dagu, tulang ini. Ini namanya lahyan. Nah, ini yang apa namanya al-mukbil, yang di bagian depan. Al-mukbil yang bagian depan. Ya, boleh sampai sini. Nah, ini wajah. Itu panjangnya. Lebarnya ma baina udhunai, di antara dua telinga. Yajibu ghuslu juz'in min mulakil wajah min sairil jawanib, dan wajib membasuh bagian, iya, yang bagian dari wajah dan jawanib dan sekitarannya. Sekitaran wajah, ya. Ini apa namanya, mulai dari wajah kan sini. Dan lebihin dikit sekitarannya. Ya. Di sini bagian wajah, dilebihkan dikit. Kuping bukan termasuk wajah, tapi harus kena. Ya, harus kena bagian kupingnya sedikit. Wadalik, dan itu bighusli juz'in minar ra'si. Ya, kalau bagian atas kepalanya sedikit harus kena. Kalau dekat kuping harus kena. Kalau bagian bawah sininya harus kena. Kenapa? Wal qaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengan dilebihkan, maka akan menjadi sempurna kewajiban tersebut, maka melebihkannya itu menjadi wajib. Nah, ini kan susah. Kita pas membasuh air itu bagian kuping, apa namanya, kuping nggak kena tapi wajahnya sulit. Ya, supaya bagian sini benar-benar kena, kita lebihkan aja kuping sedikit. Ya. Begitu juga bagian kepala, bagian rambutnya juga kita kenain sedikit. Untuk apa? Untuk menyempurnakan benar-benar semua bagian wajah itu kan kena. Makanya dikatakan ya ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya bukan tangan sama kaki aja, wajah juga. Kemudian ada syu'uril wajah, jumlah rambut-rambut yang ada di wajah. Nah, di wajah kita ini ada rambutnya. Ya, bukan kepala aja yang ada rambutnya, begitu juga wajah. Dan di sini disebutkan isrun, ada 20. Ya, majmu'a fi qouli ba'dihim syu'uru wajhin ghamamun wa syaribu
wa hadbu ainin thumma fawqa al-hajib anfaqatun ma'asibali wal liha wa aridan ba'dal idhari asliha wa sa'rul khaddaini thumma nafaqataini isruna haka addaha bi ghairi main. Yang pertama al-ghamam. Al-ghamam adalah asy'aru an-nabit 'alal wajh, 'alal jabhah. Rambut yang tumbuh di jabhah, di dahi. Ini ada sebagian orang yang punya rambut yang tumbuh di bagian dahi. Nah, ini kalau kata ulama dikatakan orang kalau rambut tumbuh di dahi, ya banyak itu ala baladih, menunjukkan bahwa orang itu bodoh. Ya, orang itu bodoh. Kemudian wa khaddan, wa hajiban. Ini hajiban an-nabitani alal ain, yang tumbuh, rambut yang tumbuh di atas mata, alis. Ya, 2, 3 ya berarti. Al-ghamam 1, hajiban 2 ya, karena alis 2. 3. Kemudian al-khaddan an-nabitani alal khaddain. Rambut yang tumbuh di pelipis ini. Ya, bagian pipi. Ya, bagian pipi. 2. Jadi 5. As-sibilan tarafa syarib. Iya, rambut yang tumbuh di ujung kumis. Tambah 2 lagi jadi 7. Kemudian al-aridan al-munkhafidani alal udhunain ila dzakar. Rambut yang tumbuh di bawah kuping sampai ke dagu, cambang. Ya, ditambah 2 lagi. Ya, jadi 9 ya. Kemudian al-ahdab asy'ur an-nabita ala jufunil ainin. Rambut yang tumbuh di kelopak-kelopak mata, bulu mata. Bulu mata ada 4 ahdab makanya. Ya, 9 tambah 4 13 ya. Kemudian al-lihyah, jenggot, asy'aru an-nabit ala dzaqan, yang tumbuh di dagu. Ya, 14. Asyarib, kumis, an-nabit ala safatil ulia. Yang rambut yang tumbuh di bibir bagian atas. Kemudian al-anfaqah, ya 16 yang anfaqah, an-nabit ala syafati sufla, bulu yang tumbuh di bawah bibir bagian bawah. Kemudian al-adharan, yaitu as-sa'ran an-nabita di baina sudghi wal arid muhayyadan lil udhunin. Al-adharan adalah rambut yang tumbuh di antara pelipis dan juga cambang. Nah, di sini nih. Nah, ini namanya adharon. Kemudian an-nafaqatan, ya, yang 19-20, an-nabitani ala safati sufla hawalil anfaqah. Nah, rambut yang tumbuh di sejajar dengan anfaqah ini. Nah, ini di bagian bibir yang bagian bawah. Nah, ini namanya an-nafaqatan. Jadi semuanya ada 20. Nah, bagaimana ketika kita berwudu dengan rambut-rambut yang ada di wajah ini? Yajibu ghuslu kulli syu'uril wajh zahiruha wa batinuha. Wajib membasuh seluruh rambut-rambut wajah, baik yang bagian luarnya ataupun bagian dalamnya. Wa yusafna, dan dikecualikan, ada pengecualian di antara yang yang 20 rambut itu. Al-lihyah wal aridan, jenggot dan cambang. 2 cambang, jadi 3. Di antara yang 20 itu 3-nya pengecualian, yaitu jenggot dan kedua cambang. Idza kana katifain fayajibu ghuslu zahirihima duna batinihima. Kalau tebal, jenggot dan 2 cabangnya itu tebal, maka wajib membasuhnya bagian luarnya aja. Duna batinihima, enggak perlu sampai bagian dalam. Tapi wa yusannu takhlilu maha min asfali yadihil yumna. Akan tapi disunnahkan kalau cambangnya itu tebal atau jenggotnya itu tebal, untuk menyela-nyelai dari bagian bawah dengan tangan yang kanan. Disunnahkan untuk menyela-nyelai dengan tangan yang kanan. Ya, walaupun ketika dia membasuh wajah itu dengan kedua tangan. Ya, ketika membasuh wajah dengan kedua
tangan. Tapi menyela-nyelainya kalau jenggotnya tebal dan cabangnya tegal dengan tangan yang kanan. Yang dikatakan tebal dan tipis itu bagaimana? Al-kathifah, yang dikatakan jenggot atau cabang yang tebal itu adalah hiyallati la tura basyaratuha min majlisit takhatu, yang tidak kelihatan kulitnya. Kalau kita jenggot, apa namanya, bulu yang di dalam jenggot ini ada kulitnya kan? Di balik jenggot ada kulit, di bagian dagunya atau di cambangnya ada kulit. Yang enggak kelihatan jaraknya min majlisit takhatu, dari majlis, dari tempat orang berbicara. Kita kalau ngomong berdua orang, yang ideal itu jaraknya berapa? Ya dikatakan oleh ulama, dikira-kirakan mayusawi meter wa nisf, 1,5 meter. Ya, yang ideal kalau kita ngomong dua orang, ya bukan bisik-bisik, bukan ini ya, dengan jarak ya aneh. Nah, ini satu garis ini segini. Nah, itu idealnya seperti itu. Kalau 2 meter di atas, 2 meter 3 meter itu kejauhan, ngomongnya agak kencang dikit ya. Atau kalau terlalu dekat juga nggak enak. Yang apa namanya, yang ideal yaitu dengan jaraknya meter wadis, perkiraan 1,5 meter, 1,5 meter. Nah, ada orang yang 1,5 meter di hadapan kita. Ah, ini contohnya gambarannya. Ini kelihatan nggak nih kulit yang dibalik jenggotan ini? Oh kelihatan. Kalau kelihatan berarti belum dikatakan tebal. Tapi kalau nggak kelihatan dengan jarak 1 meter, kulit di balik jenggotannya, kalau nggak kelihatan berarti jenggotannya tebal. Kalau tebal berarti yang wajib bagian luarnya aja. Ya, bagian dalamnya nggak wajib. Tapi disunahkan untuk menyela-nyelai. Disunahkan untuk menyela-nyelai. Itu apa namanya, furudul wudu yang kedua, yaitu adalah ghuslul wajah, membasuh wajah. Kemudian kita masuki as-salis, ghuslul furudul wudu. Furudul wudu yang ketiga yaitu adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Lihat tangan. Nah, tangan ini artinya beda-beda. Kalau menurut bahasa, yang dikatakan tangan adalah min ru'usil asabi ilal katif. Ya, dari ujung jari sampai ketiak ini, katif ini. Ya, sampai ke pundak. Ya, ini namanya tangan. Ini menurut lughah, menurut bahasa. Tapi menurut di bab wudu, ya lain lagi. Yaitu min ru'usil aslabi ila ma fawqal mirfaqain. Yaitu adalah dari ujung jari sampai siku. Ya, ini tangan. Kalau tangan di bab wudu. Kemudian kalau tangan di bab sariqah, pencurian, kalau ada orang yang curi, ya, kan diperintahkan oleh Allah untuk memotong tangannya. Nah, dikatakan tangan dalam bab mencuri itu, hadnya itu sampai mana? Min ru'usil asabi ilal ku'ain. Ya, dari ujung jari sampai ke lengan, pergelangan tangan, sampai ke pergelangan tangan. Jadi ada babnya sendiri ya. Kalau wudu sampai siku, ya kalau bab syariqah pencurian sampai pergelangan tangan. Kalau ada orang yang mencuri yang lebih daripada rubu dinar, ya lebih dari rubu dinar, ya 1 dinar itu kan 4 gram seperempat emas. Nah, ini seperempatnya 1 gram lebih dah. Ya 1 gram lebih dengan harga seperti itu. Ya, itu dalam hukum Islam, ya kalau 1 gramnya 4 juta ya, 1 juta, 1 juta lebih dah, 1.100.000 dia mencuri. Nah, itu dalam hukum had Islam ini, dia itu dipotong tangannya, tangan kanan dulu.
Kemudian kalau mencuri lagi kaki kiri, kakinya yang kiri. Mencuri lagi tangannya yang kiri. Kemudian kalau mencuri lagi baru kakinya yang kaki yang kanan. Al-mirfaqan, siku. Huma al-azmani al-barizani baina sa'id wal adud, yaitu tulang yang menonjol, al-barizan baina sa'id, ya, antara lengan, wal adud, dan juga otot. Nah, di antaranya ini yang menonjol ini ada namanya mirfaq. La budda min ghusli juz'in minal adud liyatahaqqaq ghuslul mirfaq li'annahu min bab ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. La budda, harus membasuh sebagian daripada ototnya. Jadi ini lengan, ya, sampai sini lengan. Nah, ini yang namanya mirfaq, siku. Di atas siku namanya otot, adud, ya, dalam bahasa Arab namanya adud, ya, bahasa Indonesia kita otot. Harus bagian ototnya ini kena, ya, sedikit. Jadi membasuh tangan itu dari ujung jari sampai ke mirfaq, bukan bainai, bukan antara, ya, bukan antara sampai ujung jari sampai siku, bukan. Akan tetapi dari ujung jari sampai mirfaqnya juga harus kena. Makanya ma'al mirfaqain. Sampai ke sikunya, dan dilebihkan bagian dikitnya. Kenapa? Karena dari bab ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Enggak akan sempurna kewajiban kecuali dengan dilebihkan, maka akan jadi sempurna. Maka melebihkannya menjadi wajib. Karena susah. Ya, bagian sikunya, ya, harus kena, bagian ototnya nggak kena, susah. Ya, untuk menyempurnakan supaya kena benar-benar siku, ya dilebihkan dikit. Maka melebihkannya itu menjadi wajib. Kemudian wala budda min ghuslil yadain wa ma 'alaiha min sya'rin walau kasuf. Dan harus membasuh kedua tangan, wa ma 'alaiha, dan apapun yang di atas kedua tangan, min sya'rin, dari bulu. Kalau dia punya bulu tebal, walau kasuf, walaupun tebal, wajib. Bagian dalam dan bagian luar. Bagian luar, bagian dalam harus kena, bagian kulitnya. Wa nazala an haddil yadain, bahkan dia itu punya bulu sampai keluar dari batasan tangan. Ya, contoh ini gambaran aja. Dia punya bulu sampai keluar dari batasan tangan. Contohnya ada tai lalatnya kan. Biasanya tai lalat itu ada bulu-bulunya itu. Ya, sampai panjang. Harus kena semuanya tuh bulunya juga. Wasil azaida 'alaiha kalahma wa nahwiha linadrati dzalik. Nah, silah seperti daging yang lebih, ya, seperti tadi, ya, tompel di tangannya, ya, tai lalat di tangannya, wa nahwiha, atau yang serupa dengan itu, linadrati dzalik. Kenapa kok harus semuanya itu harus kena basah, padahal bulunya itu sampai keluar dari batasan tangan? Linadrati dzalik, karena jarang orang begitu, ya, karena jarang. Seperti perempuan, ya. Kalau perempuan dia itu jenggotan, ya, atau dia itu cambang tebal sekalipun, ini bagi laki-laki tadi, ya, bagian wajah, ya. Ya. Kalau perempuan tetap wajib bagian dalam dan bagian luarnya. Loh, padahal kan kalau jenggot numbuh itu kan yang bagian luarnya aja kalau tebal. Ya. Kalau perempuan tetap wajib. Kenapa? Linadrati dzalik, karena nggak ada, jarang. Ya, langkah, karena jarang, makanya wajib bagi perempuan kalau ada, ya, kalau ada yang dia mempunyai jenggot tebal. Nah, begitu juga seperti ini. Wayan bagi, dan juga sepatutnya ta'ahud ma tahtal adhafir min wasakh yamna usul al ma idza kana min ghairi wasakhil araq wal jism illam tata'adzar izalatu. Dan harus memperhatikan kotoran-kotoran yang ada di kuku, ya, yang mencegah masuknya air.
selain daripada ya kotoran dari keringatnya dia sendiri. Ya, kalau dari keringatnya dia maka bagian dari dia. Walaupun ada pendapat yang lain enggak, sekalipun dari keringatnya harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Illam tata'adzar izalatuh. Nah, ini selama dia itu enggak uzur, enggak berat untuk menghilangkannya. Contohnya seperti dia itu yang setiap hari mainnya ya kayak tukang ya, mainnya semen, mainnya pasir, atau dia itu main di sawah, mainnya tanah ya, itu kan selalu nempel apa namanya tanah atau pasir di kuku-kukunya ya. Kalau dia bersihin ini makan waktu lama ya, sampai sulit ya, bisa melukai tangannya ya, karena udah keras, udah menyatu ya, saking kerasnya dan menyatu, makanya ini dikatakan uzur. Ini dikatakan wa illa fala yadur. Ya, kalau dia uzur maka nggak masalah. Tidak masalah. Wa kadzalika izalatul manakir allati tudau 'alal adhafir li'annahu tumna'u usul ma ila al-adhafir. Begitu juga apa namanya cutek ya, manakir itu. Ini cutek ini kan nggak masuk ya, berbeda kalau yang henna itu ya. Kalau henna itu masuk ke dalam kulit air tersebut, tapi kalau apa ya cutek ya, ini cutek ini apa namanya nggak masuk. Makanya harus apa namanya atau tato ya seperti itu. Ini nggak masuk, harus dibersihkan. Karena usul dan ma'ilan. Bagaimana kalau tato? Ya kalau dia sakit untuk dikeluarkan, untuk dihilangkan, apa namanya? Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Itu yang ketiga. Kemudian arabi, yang keempat furudul wudu, yaitu mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'ri. Menyapu ya, atau mengusap sebagian satu helai rambut. Kemudian apa namanya? Atau kulitnya kepala. Mengusap sebagian kulit kepala. Ini kalau dia nggak ada rambutnya, ya, atau dia ada rambutnya bagian kulit kepalanya, atau sebagian satu helai rambut. Yang dikatakan masah, kalau gusul tadi kan apa namanya jariyadul ma ilal a'dha, mengalirkan air ke anggota tubuh, itu gusul. Tapi kalau masah, apa itu masah? Kalau masah yaitu adalah usul balalil ma, menyampaikan apa namanya balalil ma, menyampaikan ke anggota tubuh dengan dibasahkan dengan air. Ya, basah, cukup basah. Nggak harus mengalirkan. Ada air kita ambil, tangan kita basah, kemudian kita tempelin ke rambut kita menjadi balal, menjadi basah. Itu sudah cukup. Itu namanya masah. Fayakfi walau ba'da sya'rah. Maka cukup walaupun sebagian satu helai rambut. Ini satu rambut nih, satu helai. Sebagian aja sudah cukup. Besarti dengan syarat an la yakhruj bil maddi an haddi ra'si min jihati nuzuli. Yang penting rambutnya itu enggak keluar dari batasan kepala. Ya, kalau rambut kita gondrong dikit, ini kalau kita ini keluar ini dari batasan kepala, sudah berada di batasan jidat contohnya. Kita apa namanya yang dibasahin bagian situ, ini enggak boleh. Harus rambut yang ada di sekitar kepala, yang di batasan kepala, nggak boleh keluar dari batasan kepala. Ya, perempuan lagi yang rambutnya panjang, ya rambutnya panjang. Ini nggak boleh yang bagian bawahnya dikenal. Bagian rambut yang ada di apa namanya bagian kepala. Wal afdal mashur ra'si kulli. Yang paling afdal ketika kita mengusap rambut atau kepala itu seluruhnya. Yang afdal ya. Kenapa? Khurujan min khilaf man aujabah wa huwal Imam Malik. Karena untuk keluar dari khilaf. Karena ada pendapat
daripada Imam Malik wajib untuk menyeluruhkan ya kepalanya ya, atau rambutnya itu dengan dimasah ya, harus kena harus kena air semuanya, harus kena air semuanya Imam Malik. Wa aujabal Imam Abu Hanifah mas'arubihi. Tapi Imam Abu Hanifah mewajibkannya itu mengusap seperempat. Ya, seperempat kepala, seperempat rambut harus kena itu air. Kalau kurang dari seperempat nggak sah. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik harus seluruhnya. Nah, kalau Imam Syafi'i nggak, ini ringan. Ya walaupun jangankan satu helai, setengah helai ya rambut sudah, yang penting udah kena, sudah cukup. Yang penting masih batasan kepala rambut tersebut. Ya, makanya untuk buat dari khilaf kalau bisa ya seluruhnya. Wal afdal, caranya yang paling afdal bagaimana? Wal afdal fi mashi ra'si, dalam mengusap atau menyapu kepala, an yaj'alal masi ibhamaini ala sudghai. Nah, orang yang ingin menyapu kepalanya itu kedua ibhamnya, kedua ibu jarinya itu ala sudghai. Jadi bagian nipisnya ini taruh, diletakkan di sini. Wa asabi yadai ila magaddami ra'si. Sedangkan tangannya itu di bagian ke depannya. Seperti ini. Tsumma yadhhab bihima, kemudian dijalankan. Wa ya'ud, kemudian dikembalikan. Fa hadhihi mashah in kana lahu sya'run yanqalib. Ini bagi rambut yang bisa dikembalikan lagi. Ya seperti ini kan bisa dikembalikan. Nah, maka disunahkan untuk dikembalikan lagi. Nah, itu caranya yang afdal seperti itu. Lau ghasala ra'sahu ya, badalal mashi ajza. Bagaimana? Kan furudul wudu adalah ketika bagian rambut, bagian kepala kan dimasah, disapu, diusap. Tapi bagaimana kalau digusul, dialirkan air? Apakah boleh? Ajza. Boleh. Kenapa? Li'annal gusla muhassil li maqsudil masa. Karena ya gusul itu udah cukup. Bahkan di atas daripada masa. Fala karaha lidzalik. Enggak makruh bahkan enggak makruh. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan bagil yukrahu, dimakruhkan. Tapi yang mutamat enggak makruh. Kalau bagian kepala atau bagian rambut digusul, ya dialirkan air. Ya, contohnya kita di keran kita siram seperti itu. Ya, kita siram seperti itu. Nah, ini pendapat yang muktamad enggak makruh. Tapi ada pendapat sebagian ulama yang enggak muktamad makruh. Kenapa? Karena ini diisraf. Ini israf, berlebihan. Orang disuruh masah akan tapi dia gusul. Diibaratkan seperti orang berwudu 4 kali. Ya, diibaratkan seperti orang yang berwudu 4 kali. Orang kan kalau wudu 3 kali kan sunnah. 4 kali israf namanya. Ya makruh. Wallahu a'lam. Nanti yang kelima dan yang keenam dari furudul wudu. Mudah-mudahan yang sedikit insyaallah bermanfaat. Soal mau ada bertanya ya, tentang furudul wudu. Kalau itu bulu hidung yang keluar dari batas hidung kan sudah ada. Pertama yang jadi pertanyaan adalah status bulu hidung di mana, apakah dia masuk wajah karena kan dari dalam. Yang kedua bulu hidung yang keluar. Wudu enggak termasuk gituan ya. Tapi yang zahir, yang nampak, yang kelihatan ya dikenain semuanya. Ya. Yang nampak, yang zahir dikenakan semua. Hah? Yang perlu gunting dengan jenggot yang perlu dengan jenggot. Iya jenggot. Iya. Ya jenggot kalau tebal bagian yang wajib bagian luarnya aja. Zahirnya. Tapi kalau tebal, kalau nggak tebal, ya wajib luar dalam. Wallahu a'lam.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubath insyaallah taala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana tarafna bi annana على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعا من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf kata bini alakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.